Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita di kajian Al-Quran. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan inayah yang diberikan kepada kita. Kita bisa hadir di sini dalam kajian Al-Quran. Kali ini yang kita bahas adalah surat Al-Mudatsir, dari ayat 1 sampai dengan ayat 10 ya. 10. Kali ini kita gabung antara kajian Lafaziyah dan juga Tafsiriyah. Jadi nanti teman-teman kami harap untuk bisa memberi tafsir sesuai dengan pengalaman-pengalaman bacaannya ya, dari ayat-ayat yang kita bahas kali ini. Itulah sebagai pengantar. Namun sebelumnya seperti biasa kita bacakan dulu ayatnya yang akan kita bahas kali ini. Tawadal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir fa idza nufira fin naqur fadzalika yaumaidzi yaumun asir alal kafirina ghairu yasir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzal Qur'ana Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada episode ke-349 ini kita akan menitik beratkan pada pemaknaan dari ayat-ayat ini. Jadi kita menerjemahkan bersama-sama. Kalau selama ini hanya saya menerjemahkan, sekarang kita sama-sama menerjemahkan. Dan yang paling penting kita ketahui akar katanya. Dan dengan membawa akar kata maka kita akan belajar bagaimana suatu kata itu diberi awalan, akhiran ataupun sisipan. Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha. Saya kira kita sudah paham apa itu ya ayyuha. Maknanya wahai. Jadi ini panggilan sapaan yang bagus dari Allah. Ya ayyuha. Ya ayyuhalladzina amanu, bahkan orang kafir pun disuruh begitu, ya ayyuhal kafirun ya. Wahai. Ya ayyuha wahai. Ya, jadi nama apa kata sapaan itu panggilan. Ya Al-Mudatsir. Al-Mudatsir ini kata dasar dari da-sa-rah, artinya berselimut. Nah, itu kata kerjanya, berselimut. Kata dasar dalam bahasa Arab adalah kata kerja pihak ketiga bentuk lampau dasar. Jadi
Nah, ada mim ini menunjukkan pelakunya. Pelakunya. Jadi artinya orang yang berselimut. Ya. Wahai orang yang berselimut. Ya, kita ketahui bahwa Rasulullah ketika menerima wahyu itu di Gua Hira kan sangat kaget dan dia gemetar, ketakutan. Pulang ke Mekah, diselimuti oleh istrinya Khadijah, dia menggigil. Ini menggigil ini sebenarnya saya pernah alami juga. Kalau kita takut sekali memang kita menggigil kayak demam. Ada gambar yang waktu saya kecil itu anak-anak yang saya sangat takut, menggigil tuh. Jadi memang wajar itu karena dia sangat kaget, tiba-tiba muncul malaikat. Nah, di saat itulah turun perintah kedua itu, ayat kedua. Wahai orang berselimut. Nah, itu panggilan. Wahai orang yang berselimut, ya. Kum. Apa itu kum? Dari kata kama apa artinya? Kum. Bangun, bangkit. Bangun, bangkit. Kum. Inilah kata mustaqim, jadi jalan lurus, jalan tegak. Ya. Kum, bangkit. Kum. Nah, bangkit. Disuruh bangkit. Ya. Itu jadi melalui Jibril. Dia berselimut begitu, kum, bangkit. Fa ini maka. Nah, fa anzir, apa kira-kira maknanya anzir itu? Ya, dari kata nazara. Nazara itu adalah memperingatkan atau bersumpah atau bertekad. Nazar, dari kata nazar itu nasarnya, apa nasarnya? Apa sumpahnya, apa keinginannya ya? Nah, di sini maka beri peringatan. Jadi dia pil amar di sini. Ciri-cirinya pil amar itu huruf mati setelahnya dari kata itu. Ya, dari kata nasara tambah alif mati akhirnya, huruf akhirnya, maka itu pil amar, perintah. Panzir. Nah, sama dengan membaca tuh qiraah. Ada alifnya, iqra, bacalah. Nah, itu ya. Jadi ini panzir, maka berilah peringatan, perintah. Jadi perintah ini. Kalau di Gua Hira itu hanya penjelasan. Ini perintah. Jadi ada yang mengatakan bahwa kalau dia di Gua Hira itu pengangkatan sebagai nabi. Sedangkan di sini adalah pengangkatan sebagai rasul untuk menyampaikan risalah. Dia ada yang mengatakan begitu. Ya. Panzir, bangkit dan beri peringatan. Jadi ini perintah, pil amar. Wa rabbuka, wa itu dan, ya kita sudah tamat. Apa itu rabbuka? Apa rabbaka? Dari kata rabbah. Ka ini pemilikan. Jadi Tuhanmu. Nah itu. Kata ka itu menandakan objek lawan bicara. Wa rabbuka dan Tuhanmu. Nah. Pakabir, ada lagi makanya kabir. Apa itu kabir? Dari kata dasar kabarah, artinya besar ya, atau agungkan ya. Maka Tuhanmu agungkan ya, agungkan. Artinya ini perintah tetapi berkaitan dengan keyakinan, karena Tuhan pun tanpa diagungkan dia tetap agung. Jadi ini persoalannya hanya untuk keyakinan saja. Jadi tanpa diagungkan Allah agung, tanpa disucikan Allah suci. Jadi untuk kita ini, untuk para buka pakabir dari kata kabara, maka besarkan, agungkan. Jadi kabara ini ada beberapa bentuknya itu. Ini kabara ini digunakan 161 kali di Quran dalam 6 bentuk. Jadi kalau dikatakan takabur, orang yang merasa dirinya besar, sombong itu. Takabur. Jadi ada awalannya ini takabur ya itu. Jadi itu dari kata itu semua. Jadi dan Tuhanmu agungkanlah, besarkanlah. Jadi ini penuh dengan perintah ini. Banyak perintah di ayat di surah ini. Wasyabakah, wasyabakah, apa wah dan syabakah, apa itu syabah? Pakaian, kah pakaianmu. Nah, jadi Islam itu bersih, disuruh bersih. Jadi kalau berdakwah itu sebaiknya bersih.
Ya. Persiabahkah? Pakaianmu fa maka tahir. Apa itu tahir? Tahir. Ya, bersih. Bersihkanlah. Jadi pakaianmu bersihkanlah. Ini perintah ini. Jadi bersih itu adalah perintah Allah itu, ayat itu. Jadi tepatlah kalau dikatakan Islam itu identik dengan kebersihan. Ya, atau bersih sebagian daripada iman. Karena ada perintah pakaian. Pakaian di sini dimaknai sesuatu yang dekat dengan kita, pelindung kita. Ya. Pelindung kita yang dekat dengan kita. Makanya istri itu biasa diistilahkan juga pakaian. Artinya yang dekat dengan kita, yang melindungi kita. Itu. Siapa kamu? Ya, kemudian arutsa pahjur. Arutsa. Ini rajasa ini sama dengan kotoran, najis, rajasa. Ya. Dan perbuatan dosa, perbuatan kotor. Ya, di situ kan ada ayatnya itu tentang hamar itu rusak. Jadi perbuatan dosa atau perbuatan kotor, maka tahjur dari kata hajarah, pindah atau menjauh. Ya, hijrah. Ini kata hijrah dari sini. Jadi perbuatan dosa jauhilah atau tinggalkanlah. Ya, perbuatan dosa tinggalkanlah, tahjur dari kata hajarah, hijrah, imigran. Itu. Ya. Kemudian sampai kepada walatam nun itu mim nun itu nikmat, ya. Atau nikmat atau satu anugerah, satu pemberian, ya. Dan janganlah kamu memberi ya, tastaksir untuk mendapatkan lebih banyak. Ya, jadi kita memberi itu ikhlas, jangan mengharapkan. Kita beri orang, jangan mengharapkan dia. Termasuk itu kita memberi pinjam, jangan digandakan. Jangan digandakan. Diberi pinjam orang, ya gitu saja. Kembalinya itu jangan digandakan. Ya, ya seperti riba. Jadi ini jangan kamu memberi atau dia memberi dengan mengharapkan pengembalian lebih banyak. Jangan kita memberi selalu mengharap sesuatu. Kita beri ikhlas saja. Kita membantu orang, ya kita bantu saja. Jangan, saya pernah bantu ke dulu, itu jangan. Sebenarnya jangan begitu. Ya, kita memberi tanpa mengharap saja. Pada ayat ke-8, ayat ke-7, apalagi dan tem. Kalau li untuk atau milik, lillahi untuk Allah atau milik Allah. Inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah. Inna lillahi. Dan kalau ada kata li, ini li ini huruf kata depan, maka kata berikutnya dia kasrah. Jadi tidak pernah lillah, harus lillahi. Ya, li rabbi, bukan li rabbah. Karena ada li rabbi kah, kepada Tuhanmu. Kah ini mu. Li rabbika maka pasbir. Apa itu pasbir? Sabar, ya. Jadi sabir. Di sini kalau pas sabir itu digunakan banyak kali digunakan nih, 103 kali di Quran dan 8 bentuk. Jadi kepada Tuhanmu kamu bersabarlah, ya. Jadi kepada Tuhanmu atau untuk Tuhanmu bersabarlah. Jadi apapun yang kita lakukan karena Allah, maka kita perlu sabar, pasbir.